Anda yang bekerja sebagai pegawai negeri di Indonesia atau mungkin cuma penasaran aja sama cara kerja birokrasi kita, ada satu perubahan besar yang bakal segera datang. Mulai tahun 2026 nanti, cara berpakaian untuk kerja akan diatur ulang. Yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya semua ini. Dan kita ini nggak lagi ngomongin soal kelompok kecil ya. Coba bayangin, lebih dari 6,5 juta aparatur sipil negara, dari Sabang sampai Merauke, baik di instansi pusat maupun daerah, semuanya bakal pakai seragam dengan aturan yang sama persis. Ini standarisasi dalam skala yang masif banget. Jadi apa sih sebenarnya inti dari perubahan ini? Apa ini cuma soal ganti baju baru aja? Atau ada filosofi yang lebih dalam di baliknya? Nah, mari kita kupas tuntas aturan baru yang sebentar lagi bakal jadi panduan jutaan abdi negara ini. Oke. Jantung dari semua ini ada di dalam surat edaran resmi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Fokus utamanya, standarisasi seragam batik Korpri. Yuk kita lihat lebih detail lagi. Poin utamanya gini, pakai batik Korpri itu bukan lagi sekedar pilihan di hari-hari tertentu aja. Aturan baru ini mewajibkannya secara seragam di seluruh negeri. Jadi yang tadinya mungkin cuma kebiasaan, sekarang jadi sebuah kewajiban yang jauh lebih terstruktur dalam seminggu kerja. Tentu aja, aturan sebesar ini bukan tanpa alasan kan? Jadi, kenapa sekarang? Nah, pemerintah melihat ini lebih dari sekedar pakaian. Ini dianggap sebagai alat untuk memperkuat rasa persatuan dan juga identitas nasional. Di dalam dokumen resminya, ada satu istilah kunci yang sering banget muncul. Jiwa Korsa. Ini bukan sekedar kata ya. Ini adalah sebuah gagasan untuk membangun semangat tim yang solid, rasa kebersamaan, di mana setiap pegawai merasa jadi bagian dari satu kesatuan yang besar. Bayangin aja, ini tuh kayak semangat korps di militer, tapi diterapkan di lingkungan birokrasi. Bahkan, dokumen ini melangkah lebih jauh lagi dengan menyebut ASN sebagai, dan ini kutipan langsung ya, perekat NKRI dan pemersatu bangsa. Wow, ini pernyataan yang kuat banget kan? Ini menyoroti betapa sentralnya peran birokrasi dalam menyatukan negara kita yang super beragam ini. Dan semangat ini, secara visual, terhubung langsung dengan lambang negara kita. Sama seperti Garuda Pancasila yang jadi simbol persatuan bangsa, seragam ini diharapkan bisa menjadi representasi visual dari peran ASN sebagai kekuatan pemersatu di tengah masyarakat kita. Jadi kalau kita rangkum, tujuannya itu jauh melampaui sekedar penampilan. Harapannya adalah, dengan identitas visual yang sama, bakal tumbuh budaya kerja yang lebih kuat, kolaborasi antar lembaga jadi lebih gampang, dan pada akhirnya terbangun semangat pengabdian yang sama dalam melayani masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke detail praktisnya. Gimana sih ini bakal diterapkan sehari-hari? Nah, buat Anda para ASN, ini nih bagian yang paling penting. Kapan tepatnya seragam batik Korpri ini wajib dipakai? Jadwalnya ini spesifik banget loh. Batik Korpri sekarang wajib dipakai setiap hari Kamis. Terus, tanggal 17 setiap bulan, mungkin untuk mengingatkan kita sama hari kemerdekaan ya. Selain itu juga pas upacara Hari Besar Nasional, pelantikan pejabat, dan acara-acara resmi Korpri lainnya. Ini jelas banget meningkatkan frekuensi pemakaiannya secara signifikan. Dan ada satu poin penting lagi. Aturan ini ngasih fleksibilitas buat pimpinan di setiap instansi untuk nambahin hari wajib pakai batik Korpri. Artinya, tergantung di mana Anda bekerja, bisa jadi Anda bakal pakai seragam ini lebih sering lagi dari jadwal standarnya. Jadi, penting buat perhatiin juga aturan di unit kerja Anda masing-masing ya. Setelah kita tahu semua detail aturannya, coba deh kita mundur sejenak dan berpikir, apakah ini beneran cuma soal pakaian? Atau jangan-jangan ada pesan yang jauh lebih besar yang coba disampaikan di sini? Pada akhirnya, semua ini kembali lagi ke visi awalnya, yaitu untuk membentuk korps pegawai negeri yang nggak cuma kerja efisien, tapi juga bersatu dalam satu identitas yang sama. Sebuah birokrasi yang bangga menjadi pelayan publik dan benar-benar berfungsi sebagai tulang punggung yang menopang jalannya negara kita. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Di era yang serba modern ini, mampukah sebuah seragam, sebuah simbol visual, benar-benar menjadi perekat persatuan dalam sebuah birokrasi yang begitu besar dan kompleks? Gimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyimak.